Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami hendak bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan bahkan juga Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami saat ini ya Tuhan kembali memohon kepada Tuhan. Kami merindukan akan firman Tuhan, firman yang boleh mengubah hidup kami, dan firman Tuhan yang boleh memberkati hidup kami. Kami memohon kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap diri kami, dan kami pun dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hidup oleh roh, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup oleh roh berarti kita yang sebagai orang percaya digerakkan oleh Roh Kudus. Hidup oleh roh ini bertentangan dengan hidup menurut keinginan daging. Kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, di sana Paulus menjelaskan tentang kedagingan. Saudara, di dalam Alkitab, kata daging itu menunjuk pada satu dorongan atau kecenderungan untuk melakukan dosa. Nah, kecenderungan ini sebenarnya sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Paulus di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 menegaskan kepada kita, karena itu, seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang, dan maut masuk melalui dosa, begitu juga maut menyebar kepada semua orang, karena semuanya telah berdosa. Saudara, kita mulai menjadi orang berdosa bukan pada saat kita pertama kali berbuat dosa saat kita masih kecil. Saudara, kita tidak percaya bahwa kita hadir di dalam dunia ini seperti kertas putih. Kita waktu dilahirkan ke dalam dunia ini, status kita adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kecenderungan kita untuk melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ada Roh Kudus yang boleh menolong kita untuk melawan keinginan berbuat dosa itu. Itulah hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah kita melakukan kehendak Allah, melakukan apa perintah Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kecenderungan berbuat dosa. Nah, saudara, di dalam kisah Filipus yang tadi kita baca, di sana kita menemukan contoh yang baik mengenai hidup oleh roh. Saudara, Filipus adalah salah seorang yang dipilih menjadi diaken. Di dalam Kisah Para Rasul, diaken disebut sebagai orang yang melayani meja. Nah, di dalam hal ini Filipus terpilih menjadi diaken menjelang berlangsungnya masa yang sukar, yaitu saat terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen. Saudara, di dalam masa penganiayaan itu, kita ketahui bahwa Stefanus akhirnya dibunuh dengan cara dirajam. Satu situasi yang tidak gampang, tetapi disitulah Filipus memilih untuk menjadi orang yang hidup dipimpin oleh roh itu sendiri. Meskipun ada penganiayaan, meskipun ada peristiwa-peristiwa yang menyayat hati, tapi bagi Filipus, dia tetap menunjukkan sebagai pribadi
yang setia memberitakan Injil meskipun ada resikonya. Itulah hidup oleh roh yang ditunjukkan oleh Filipus. Nah saudara, kita perlu menyadari bahwa wujud dari hidup oleh roh itu bermacam-macam saudara. Kalau di dalam cerita yang kita baca tadi, bagi Stefanus, hidup oleh roh berarti tetap memberitakan Injil di tengah penganiayaan. Bagi yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup oleh roh bisa berarti mempertahankan kesucian hidup di tengah lingkungan yang terus-menerus menggoda kita berbuat dosa. Saudara, apakah saat ini kita hidup dipimpin oleh roh itu? Saudara, mari kita menjadi pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita gemar untuk melakukan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Saudara, coba renungkan pada hari ini. Kira-kira satu perintah Tuhan yang bisa kita lakukan, yang saudara bisa lakukan. Mungkin saudara selama ini bergumul dengan hal berbohong. Mari hari ini bertekad untuk tidak berbohong. Jujur apa adanya, berkata-kata benar di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ataupun di dalam pertemanan. Saudara, mari kita terus mengasah dan mencoba melatih diri kita. Sehingga memang oleh karena pimpinan Tuhan dan juga oleh karena dorongan dari Roh Kudus, kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang boleh memberikan pimpinan-Mu bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, tanpa roh Tuhan, maka kami tidak mungkin bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kecondongan hati kami adalah melakukan yang jahat, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sanggup hadir di dalam hati kami yang paling dalam. Dan Engkaulah yang mentransformasi hidup kami ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami hari ini boleh melakukan kehendak Tuhan. Menunjukkan bahwa kami hidup oleh roh. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Jikalau di tengah perjalanan hidup kami pada hari ini, kami mulai mengalami kelemahan iman, Tuhan tolong kuatkan kami. Bahkan Engkau boleh mengingatkan kami. Kalaupun ya Tuhan kami mulai tergoda untuk melanggar janji kami, yaitu tidak lagi melakukan firman Tuhan. Tolong kiranya Tuhan boleh menegur kami, mengingatkan kami, menarik hati kami, sehingga kami pun boleh kembali ke jalan yang benar. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami menyerahkan untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.